Halo sahabat RTV penikmat film-film Hollywood. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang dinanti para pecinta film, terutama dengan hadirnya sejumlah sequel yang siap melanjutkan kesuksesan film-film sebelumnya. Menariknya, produksi beberapa sequel film ini memakan biaya yang fantastis. Nah, berikut adalah 5 sequel film termahal yang siap tayang tahun ini. Kita mulai dari yang kelima. Wicked for Good dijadwalkan rilis pada tahun ini dan menjadi penutup spektakuler dari kisah dunia Oz. Untuk menghadirkan dunia fiksi secara efektif, pengalaman sinematik luar biasa, dan detail produksi yang tak kalah megah dari bagian pertamanya, Wicked for Good diketahui memiliki anggaran yang sama fantastisnya dengan Wicked, yakni di kisaran 150 sampai 165 juta dolar Amerika. Keempat, bicara soal sequel dengan anggaran tinggi, franchise Avatar selalu menjadi top of mind. Hingga kini, 2 film sebelumnya sukses meraup lebih dari 5 miliar dolar di box office global dan mencatatkan diri sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Nah, film ketiga dalam seri ini, Avatar Fire and Ash, diproduksi dengan anggaran 250 juta dolar Amerika dan dijadwalkan tayang pada 19 Desember. Ketiga, waralaba Jurassic World akan kembali menyapa penggemar dengan pendekatan yang segar. Dijadwalkan rilis pada 2 Juli, Jurassic World Rebirth akan membawa seri ikonik ini ke arah yang baru setelah trilogi sebelumnya berakhir. Film ini diproduksi dengan anggaran 265 juta dolar, hampir setara dengan film sebelumnya, Jurassic World Dominion. Kedua, Marvel Cinematic Universe selalu memproduksi film berkualitas tinggi, dan Captain America Brave New World salah satunya. Dijadwalkan tayang pada 14 Februari, film ini dilaporkan memakan biaya produksi sekitar 350 sampai 375 juta dolar, menjadikannya salah satu film MCU termahal sepanjang sejarah. Captain America Brave New World akan menjadi proyek film panjang pertama yang menampilkan versi Captain America dari Sam Wilson yang diperankan oleh Anthony Mackie yang akan beradu akting dengan aktor gaek Harrison Ford. Dan yang pertama adalah Mission Impossible The Final Reckoning. Bulan Mei 2025 akan diwarnai dengan aksi memukau dari waralaba Mission Impossible. Film ke-8 ini melanjutkan cerita dari Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 di tahun 2023. Meskipun kedua film tersebut dibuat secara bersamaan, biaya produksi The Final Reckoning mencapai 400 juta dolar, melebihi anggaran film sebelumnya yang hanya 100 juta. Membuat film ke-8 ini mencatatkan rekor sebagai film termahal dalam franchise Mission Impossible. Film-film sequel Hollywood tahun 2025 ini tidak hanya membawa cerita yang dinanti-nanti penggemar, tetapi juga menampilkan investasi besar dalam produksi. Jadi, film mana yang paling kamu tungguin nih, sahabat? RTV. Halo, selamat malam. Waduh, luar biasa ya Oscar ya. Tadi rentetan film-filmnya bagus-bagus banget. Bener, wajar aja ya untuk biaya produksinya sampai triliunan begitu ya. Pantesan hasilnya bagus banget ya. Hasilnya juga Oscar, bagus, ya, menjanjikan untuk kita tonton di 2025 ini ya. Jadi nggak sabar ya. Jadi nggak sabar, benar. Kita sapa dulu sahabat RTV yang ada di rumah. Halo sahabat RTV, kita ketemu lagi di Lensa Indonesia Malam. Tentunya bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Nah, langsung aja kita buka di berita pertama ini tentang Israel yang kembali nyerang Gaza. Aduh, ini luar biasa ya. Padahal kan harusnya ini sudah ada kesepakatan gencatan senjata nih Oscar. Betul. Tapi kenapa bisa begitu lagi? Harusnya udah mau damai, malah ada serangan lagi. Dan akibat serangan ini ada 82 orang tewas di Gaza. Dan bikin suasana di sana kembali mencekam nih, Tas. Ya, semoga nggak ada serangan selanjutnya ya. Ini dia informasinya.
Ikut senang ya rasanya melihat raut kebahagiaan di wajah warga Gaza. Mereka merayakan gencatan senjata yang disepakati Israel dan Hamas dalam pertemuan di Qatar. Tapi baru beberapa jam gencatan senjata diserukan, pasukan Israel malah nyerang lagi dan menewaskan sedikitnya 82 orang di Gaza. Serangan udara Israel menghantam kawasan Gaza, menewaskan sedikitnya 18 orang dalam satu serangan tunggal. Serangan lainnya di Sheikh Radwan menambah korban dengan 12 orang meninggal dunia. Sementara itu, drone Israel menargetkan kerumunan warga di Camp Buretz menewaskan 5 orang. Jumlah korban terus bertambah, seiring meningkatnya intensitas serangan hingga Kamis malam. Padahal kan Israel dan Hamas secara terbuka menyerukan gencatan senjata dan sepakat untuk pertukaran tawanan. Perjanjian yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza, pengembalian warga yang mengungsi, dan penghentian permanen perang akan berlaku di tanggal 19 Januari. Tapi, Israel menuduh Hamas melanggar beberapa poin perjanjian. Sebaliknya, Hamas menegaskan telah memenuhi semua syarat kesepakatan. Waduh, balik mencekam lagi deh nih suasananya. Gimana sih Israel? Udah mau damai, kok malah nyerang lagi? Niat gak nih? Atau cuma PHP doang? Kebayang ya Oscar ya, mereka udah seneng-seneng mau damai gitu kan, ya, bernafas lega, dan akhirnya ada ledakan-ledakan lagi. Iya, ini semoga aja kita harapkan untuk gencatan senjata ini benar-benar bisa terrealisasi ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal ledakan, ini ada update soal ledakan di rumah Mojokerto nih. Oh, itu yang rumah polisi itu bukan sih? Betul. Nah, ternyata pemicunya ini adalah bahan petasan yang disimpan oleh oknum polisi itu di dalam rumahnya, yang katanya ini mau dipakai lagi untuk Ramadan dan juga Lebaran. Waduh, ini berarti harus ditindak tegas nih Oscar ya. Kita lihat aja langsung liputannya ya. Separah ini sahabat, dampak ledakan yang terjadi di rumah anggota polisi di Desa Sumolawang, Mojokerto, Jawa Timur pada Senin lalu. Gak cuma satu, tapi 5 rumah yang porak-poranda. Warga sekitar pun dibuat geger. Tahu nggak apa penyebab ledakan? Ternyata dipicu bahan petasan yang disimpan oknum polisi Aibda M. Bahan petasan ini sisa perayaan Tahun Baru dan akan digunakan lagi saat bulan Ramadan dan Lebaran. Waduh, gimana nih Pak Polisi? Katanya petasan dilarang, tapi kok malah ada oknum polisi sendiri yang nyimpan bahan petasan? Jadi kena batunya kan? Kalau ada secara etika profesi itu dilanggar oleh anggota yang bersangkutan dengan menyimpan bahan peledak untuk mercon itu akan kita tegakkan hukum disiplin maupun kode etik. Kemudian dari aspek pidananya sekarang sedang bekerja, pendalaman, saksi-saksi sedang diperiksa dan kita tunggu hasil laboratorium forensik. Selain petasan, ditemukan juga barang bukti lainnya, yakni 5 tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg. Penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya kaitan ledakan bahan petasan dengan kebocoran gas LPG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Nah, dari tembak-tembakan, ledak-ledakan, kita beralih ke bersih-bersih nih. Apalagi nih mau tahun baru nih ya. Betul, ini tahun baru Imlek ya Oscar. Betul. Ya. Emang ini tradisi bersih-bersih kelenteng atau ritual kimchi ini biasa dilakukan jelang tahun baru Imlek nih Oscar. Katanya sih biar para umat yang merayakan Imlek itu mereka lebih bisa datang ke wihara dengan damai dan juga happy gitu loh. Betul, ini udah nyaman, bersih, kembali suci di tahun baru dan mendapatkan keberuntungan juga di tahun depan. Kita intip yuk gimana sih mereka bersih-bersihnya. Cuci-cuci, sikat-sikat, dan jangan lupa dilap sampai kering. Kalau sudah bersih kering, bisa langsung dipasang lagi deh. Ya, seperti ini nih kesibukan di kelenteng Tek Hai Kyong di Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat pagi.
Puluhan warga Tionghoa melaksanakan ritual Kimsin alias bergotong royong membersihkan seluruh bagian kelenteng dan memandikan patung dewa dewi. Setiap detail bagian gak ada yang luput dari sasaran sikat dan sapuan kuas. Mulai dari patung dewa, meja altar, lampu hias, hingga dinding kelenteng, semua dibersihkan hingga kinclong jelang perayaan Imlek. Nah, setelah dimandikan, rupang atau patung para dewa ini nantinya akan diarak pada perayaan Imlek 29 Januari nanti. Hari ini kita bersih-bersih rumah ibadah, ya, terutama ya Kimsin itu rupang-rupang yang ada di kelenteng ini kita bersihkan, sama tempat altarnya semua kita bersihkan semua. Itu pertama. Yang kedua mungkin persiapan malam Imlek ya. Malam Imlek kita ada penyalaan lilin. Ritual Tahun Baru Imlek dipercaya umat Konghucu sebagai saat pelaporan tindakan baik dan buruk yang mereka lakukan dalam tahun sebelumnya. Karena kita percaya malaikat dapur yang ada di setiap rumah itu akan mencatat perbuatan baik dan buruk manusia dan akan melaporkannya kepada Yang Maha Kuasa nanti pada tanggal 24 bulan 12 Imlek. Kelenteng Tek Hai Kiong ini berdiri sejak tahun 1760 dan kelenteng bersejarah ini menjadi pusat peribadatan dan berkumpulnya umat Tionghoa di Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pambunggas, RTV. Ya, dari tradisi bersih-bersih di kelenteng, jelang Imlek kita ke kuliner. Tapi bukan kuliner dari Tiongkok ya, Oscar. Jadi ya? dari mana nih? Tapi dari negeri Sakura. Wah, nah, Oscar, dari Jepang ya. Dari Jepang. Ini tahu kan onigiri? Tahu dong. Onigiri itu loh yang dari Jepang tentunya. Nah, ini biasanya dibungkus sama lapisan nori atau rumput laut. Tapi kalau ini beda nih, Oscar. Pakai apa dong? Pakai daun pisang gitu? Aduh, bukan dong, enggak dong. Jadi nasi uduk dong jadi? Bukan ya, beda rasanya nanti beda tekstur. Pokoknya ini unik banget deh. Kita lihat yuk kalau gitu, ini hasil kreasi chef yang ada di Bogor. Ini dia. Pecinta makanan khas Jepang pasti udah nggak asing lagi ya sama onigiri. Makanan berbentuk segitiga dan dilapisi rumput laut kering atau nori yang kayak gini nih. Kali ini saya dan Chef Boim mau bikin onigiri, tapi berbeda dari onigiri lainnya. Kalau biasanya onigiri dilapisin nori, kali ini kita mau bikin onigiri yang dilapisin lezatnya daging sapi atau disebut dengan yakiniku, egg onigiri. Bahan-bahan yang disiapkan diantaranya nasi putih, rumput laut atau nori, biji wijen, garam, gula, daisy powder, atau kaldu rumput laut. Lalu siapkan juga daging slice atau yakiniku, saus teriyaki, lada hitam, dan telur. Bahan-bahan sudah siap, sekarang kita mulai mengolah yuk. Pertama, panaskan air untuk merebus telur. Sebelum telur dimasukkan, tambahkan garam agar gampang saat dikupas ya. Jika air sudah panas, masukkan telur rebus kurang lebih selama 6 menit. Setelah 6 menit, angkat dan sisihkan. Lalu kita lanjutkan dengan memberi bumbu ke nasinya ya. Beri bumbu seperti garam, gula, dan daisy powder. Lalu aduk sampai rata. Kemudian tambahkan biji wijen dan nori. Siapkan plastik pembungkus, letakkan nasi, dan pipihkan. Tambahkan telur rebus di bagian tengah nasi, lalu gulung membentuk telur ya. Pastikan nasi membungkus telur dengan sempurna. Kemudian bungkus nasi dengan daging slice hingga tertutup sempurna. Oh iya sahabat, ini nggak dimakan mentah-mentah ya, tapi harus melalui proses masak terlebih dahulu. Jangan lupa beri sedikit minyak agar tidak lengket. Bolak-balik secara perlahan ya sahabat, agar nasinya tidak pecah. Jika sudah matang kecoklatan, masukkan saus teriyaki. Kemudian tambah air sedikit, serta lada hitam secukupnya.
Masak hingga bumbu meresap. Jika sudah meresap, angkat dan sajikan. Biar tampilan makin cantik, jangan lupa taburkan biji wijen ya. Dan ternyata nggak cuma cantik dilihat ya, yakiniku egg onigiri juga lezat banget sahabat. Paduan nasi berbumbu dan gurihnya daging serta telur setengah matang membuat makanan ini cocok banget dipadukan di lidah, alias bikin lidah bergoyang. Beda kan ya onigirinya ya? Beda tampilannya ya. Gak diselimutin sama nori, tapi diselimutin sama daging. Wah, ini makin gurih pastinya rasanya ya. Enak pastinya, harus dicoba Oscar. Itu dari kuliner di Jepangan, kita beralih ke pecel lele nih. Wah, ini malam-malam makanan berat nih kayaknya nih. Tapi bukan soal makanan, jadi soal apa dong? Ini soal perajin atau seniman yang suka ngelukis si gambar-gambar di pecel lele itu. Oh iya, ada yang gambar lele, ikan dan segala macam itu ya. Dan katanya tuh cuannya ini gede banget deh dengan jago lukis ini. Kita nggak sabar ya lihat ini dia prosesnya. Sahabat RTV pasti pernah lihat kan spanduk pecel lele kayak gini? Menarik ya gambar-gambarnya, bikin pengen mampir buat makan gitu. Tapi tahu nggak siapa seniman lukis di balik spanduk-spanduk unik ini? Nih salah satunya nih, namanya Pak Hartono, warga Jalan Laskar Dalam, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Meskipun tinggal di Jawa Barat, tapi pria 54 tahun ini aslinya dari Lamongan, Jawa Timur sahabat. Pak Hartono ini memang sudah punya bakat melukis sejak di bangku SMP. Nah, awal mula jadi seniman spanduk pecel lele adalah ketika merantau ke Jakarta untuk buka warung pecel lele. Namun, karena tak ada yang bersedia melukis spanduk untuk media promosi jualannya, ia pun akhirnya membuat sendiri. Tak disangka, banyak teman sesama pedagang pecel lele yang tertarik dengan bakat lukis Hartono. Dari mulut ke mulut itu nyampe ada sekitar 700 orang. Nah itu baru saya memutuskan untuk melanjutkan seni lukis itu, terutama bikin spanduk ini sebagai kerjaan tiap hari. Jadi dimulai tahun 2008 itu dari yang awalnya usaha pecel lele itu saya tinggalin. Saya lebih memilih ke membuat spanduk itu. Sampai saat ini sudah 4.750-an spanduk lukis dibuat oleh Hartono. Istimewanya lagi, pesanan melukis spanduk itu datang dari seluruh wilayah Indonesia loh sahabat, dari Aceh sampai Papua. Wah, keren banget ya. Untuk satu karya lukis spanduk ini, Hartono hanya memasang harga 150.000 sampai 170.000 per meternya. Gimana sahabat? Tertarik mengikuti jejak kreatif Pak Hartono? Dari Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo, RTV.